1101. Di dunia salju dan es, Zuo Fan melolong dengan api hitam yang menggeliat di sekujur tubuhnya. Qiaoer panik, menoleh ke Xiao. Paman, apa yang terjadi? Mata kekosongan surgawi yang diwarisinya terlalu lemah sementara api petir hitam adalah kekuatan buas yang melampaui level manapun, sekarang di luar kendalinya. Secara ekstrim, sangat mudah bagi api hitam untuk mengamuk dan malah memakannya. Heaven Sealing Xiao sangat serius. Dia telah menggunakan skill mata selama pertarungan dan Divine Eye of the Void mencapai batasnya untuk mengendalikan sifat api petir, sehingga menyerang. Tapi dari mana dia mendapatkan petir itu? Mengapa begitu kejam? Mengapa segelku tidak berfungsi? Qiaoer menjadi cemas. Paman Xiao, api petir apokaliptik ayah terbuat dari kekuatan 4 binatang suci dengan kekuatan yang mengerikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Kekuatan 4 binatang suci. Bagaimana? Heaven Sealing Xiao memulai dan berhenti. Apakah penelitian 9 kata berhasil? Nak, kamu penerus siapa? Tuanku, adalah penguasa 9 kata-kata, Begitu, lalu orang tua itu yang melakukannya. Heaven Sealing Xiao mengangguk dan menghela nafas. Itulah mengapa api petir begitu liar, terdiri dari kekuatan 4 binatang suci, sementara berada di atas level kita sehingga penyegelanku tidak berfungsi. Paman Xiao, bantu dia. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Qiaoer tidak tahan lagi. Ratapan Zuo Fan dan melihatnya dimasak di bawah api membuatnya menangis saat dia mendesak Heaven Sealing Xiao. Binatang buas itu menghela nafas. Anak itu memberikan segalanya dan sebagian untuk mengambil semua kebencianku terhadap kemanusiaan sehingga dia bisa menyelamatkan kilin muda. Aku mengagumi semangatnya dan aku bisa membantu pada awalnya, tapi karena aku lemah karena api naga tua, mustahil untuk menekan api petir itu. Air dan api bertolak belakang dan aku juga tidak berdaya saat ini. Kalau tidak, aku akan menyegelnya saat dia melompat-lompat. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku tergantung pada seutas benang apa adanya. Laut penyegel surga Ao menggelengkan kepalanya. Qiaoer menangis sekarang, dipenuhi rasa sakit dan kekhawatiran pada Zuo Fan. Suara mendesing. 3 kilatan muncul dari kabut hitam tebal dan langsung menuju Heaven Sealing Xiao. 3 pedang dewa yang terlepas dari genggaman pemiliknya merasakan energi Xiao dan menembaknya untuk membunuh binatang suci ini. Heaven Sealing Xiao meringis, hendak tenggelam ke bawah laut, tapi Heaven Sealing Sword terbang mengelilingi binatang itu dan mengirimkan gelombang pedang yang membekukan tubuhnya di tempatnya. 2 pedang suci lainnya menusuk jauh ke dalam bahunya, mengeluarkan darah. Heaven Sealing Xiao meraung kesakitan. Terkutuklah, tercela, menyerang seseorang yang sedang terpuruk. Apakah kamu tidak malu mengeroyokku? Inikah yang diajarkan gurumu padamu? Untuk mengejeknya, pedang suci itu berkumpul lalu terbelah lagi, masing-masing menyerang dari arah berbeda dan melubangi sebagian besar Laut Ao. Paman Xiao, ada apa? 3 pedang tidak akan sesulit itu. Kenapa? Teriak Qiaoer. Heaven Sealing Xiao merasa ingin menangis. Aku tahu senjata suci ini lebih baik darimu. Mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa menyerap batu suci, tapi dengan keadaanku yang sekarang, aku bahkan tidak bisa menyegelnya. Mereka mengambil keuntungan dari keadaanku dan konflik api dan air di dalam tubuhku menghentikanku untuk menyegel mereka. Belum lagi mereka sangat tajam. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Xiao melolong kesakitan, dan Qiaoer sendirian dalam kekhawatiran. Apa yang harus kulakukan? Aku akan mengambilkan senjata suci untukmu. Jangan. Mereka mungkin lemah sekarang, tapi kamu tetap bukan tandingannya. Kamu hanya akan mati. Xiao menggelengkan kepalanya yang besar untuk menghentikannya. Dia melambaikan telapak tangannya yang besar dan menepis pedang penyegel surga. Namun, kedua pedang itu menggunakan celah itu untuk menembak menembus dadanya, mengeluarkan lolongan lain darinya. Bahkan dengan luka daging yang diberikan pedang padanya, dengan waktu yang cukup, kematian akan datang pada akhirnya. Belum lagi kutukannya ada di antara mereka, Heaven Sealing Sword. Xiao menjadi gelisah dalam hitungan detik. Sungguh nasib buruk yang dibawa hari ini. Seharusnya aku tetap di rumah saja. Berpikir manusia sedang berperang, dia berencana menyebabkan kerusakan ekstra pada mereka, hanya untuk menjadi orang yang mengalami kerusakan dan hampir mati. Hancurkan semuanya ke neraka. Tidak bisakah aku memeriksa bintang sebelum datang ke sini? Suara mendesing. Pedang suci itu berputar mengelilinginya, membuat Xiao berteriak setiap saat. Qiaoer tidak bisa duduk diam karena cemas. Xiao adalah satu-satunya yang bisa membantu Zuo Fan. Tanpa dia, Zuo Fan akan hancur. Dia tidak berdaya untuk membantu siapapun. Tahap ke-7 mata surgawi dari kekosongan, segel kekosongan. Di bawah kobaran api yang korosif, 7 cincin emas bersinar diikuti dengan teriakan seperti binatang buas dari neraka. Ketiga pedang suci itu tersentak, namun reaksi mereka terlalu lambat untuk melepaskan diri dan riak spasial menangkap mereka. Pedang-pedang itu berdentang di atas es, roh pedang mereka lenyap. Laut penyegel surga Ao menghela nafas.
Retak, ah! Api petir hitam semakin mengamuk, menggerogoti seluruh mata kiri Zuofan. Tanpa bisa dikekang, nyala api itu melahap Zuofan, memberinya rasa sakit yang membakar. Ayah, Qiaoer menangis, dan Xiao ragu-ragu. Nak, terima kasih untuk itu. Saya kagum Anda mau membantu saya meskipun Anda berada dalam kesulitan yang kejam. Hahaha, itu tidak ada apa-apa. Zuofan berusaha keras untuk menelan tangisan yang menyakitkan sambil tersenyum. Saya tidak membantu Anda. Saya tidak pernah berutang apapun kepada siapapun. Kamu selamatkan anakku, lalu pertimbangkan utangnya untuk dibayar. Itu tidak akan berhasil, tidak jika menyelamatkan sesama binatang suci adalah suatu keharusan. Ao Laut Penyegel Surga berbicara. Zuofan berkata, kamu menyelamatkan Sanzi muda sebagai binatang suci, tapi dia adalah anakku. Bantuan seperti itu harus saya bayar kembali. Juga, ini juga keinginanku. Aku tahu sambaran petir akan membawaku suatu hari nanti. Kebetulan saja itu terjadi hari ini. Hidupku sudah hancur sejak awal. Namun Sanzi muda dan Qiaoer belum tumbuh dan melindungi diri mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang layak mendapatkan kepercayaan mutlak di dunia ini. Maaf, tapi sekarang giliranku untuk mempercayakanmu. Anak-anak ini membutuhkan seseorang. Senior Xiao adalah yang lebih tua, layak dipercaya. Aku menyelamatkanmu agar kamu bisa menjadi batu karang mereka. Saya berharap para senior akan menjaga mereka. Qiaoer, aku berangkat. Gunakan susunan mundur untuk membebaskan senior dari siksaan mereka. Ini adalah masa depanmu dan satu-satunya harapanmu. Mereka akan menjagamu dan aman. Saya juga akan memberi Anda alat untuk mencapainya. Temukan Wurandong di perdagangan pantai tenang. Aku sudah menyiapkan semuanya. Ayah, Qiaoer berlutut di depan kakinya sambil menangis. Zuofan tersenyum, ingin memeluknya untuk terakhir kalinya tetapi menarik kembali tangannya setelah melihat api hitam yang ganas. Jalannya telah berakhir, namun tidak seperti kehidupan sebelumnya, dia memiliki warisan, menjadikannya berharga. Zuofan menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata, fokus untuk mengekang rasa sakit yang dia rasakan namun hatinya damai. Hidup ini singkat, tapi memuaskan. Xiao akhirnya berteriak, nak, terlalu dini untuk menyerah. Saya tidak bisa menghentikan api hitam, tapi saya bisa memberi Anda cara untuk melakukannya sendiri. Ambil. Heaven Siling Xiao mencungkil matanya. Darah muncrat seperti air mancur, mewarnai laut menjadi merah. Xiao mengulurkan telapak tangannya dan di dalamnya terdapat mata biru dan mempesona. 1102. Paman Laut Ao. Qiaoer bergidik, tampak terkejut melihat mata besar yang berdarah itu. Xiao menyeringai, menatap mata dan bekas luka yang dimilikinya. Bocah itu, Sword Sovereign, menggoresnya tapi masih memiliki kekuatan penyegelanku. Itu seharusnya berfungsi untuk menyegel api hitam agar tidak meledak. Benarkah? Qiaoer menyala. Xiao mengangguk, tersenyum meskipun darah merembes dari soketnya yang kosong. Zuofan meringis saat dia berusaha untuk berbicara. Senior Xiao, terima kasih atas bantuan Anda. Saya sangat menyesal telah membuat Anda mengorbankan mata senior. Haha, itu hanya bola mata yang tidak berguna. Tidak ada apa-apanya. Xiao berkata, kamu membantuku menangani senjata suci. Tidak mampu melepaskan sebagian matanya hanya akan membuatku terlihat tidak berbeda dari manusia-manusia tercela itu. Maka saya tidak mempunyai dasar dan hak untuk membenci mereka. Sekarang bersiaplah untuk mengambil segelku. Aku tidak suka berhutang pada siapapun, sama sepertimu. Xiao melemparkan matanya dan menggunakan telapak tangannya untuk menekan mata besar itu dan mengirimkan kekuatan ke dalamnya, segera bersinar biru. Kemudian menyusut menjadi seukuran bola mata manusia, melayang menuju Zuofan yang terbungkus api hitam. Api yang ganas itu merasakan hawa dingin yang datang darinya dan agak mendingin. Bersantai dari rasa sakit yang tak terkatakan, Zuofan menghela nafas, mengangguk ke arah Xiao. Dia menunggu cahaya biru memasuki tubuhnya dan mengendalikan apinya. Suara mendesing. Mata itu hendak memasuki tempat barunya ketika api melintas dan membuat mata itu terbang. Xiao berteriak kaget. Apa itu tadi? Pemusnahan kekosongan Ta Thunder Flame. Zuofan tampak bingung. Kenapa? Aku bahkan tidak menggunakannya. Dia mencengkeram kepalanya saat api hitam kembali dengan dahsyat. Api petir memecahkan udara saat ia melesat ke mana-mana. Zuofan mengangkat kepalanya yang berat, mengirimkan kilat seperti senapan mesin. Api petir yang berbahaya melanda dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan api hitam di mana-mana. Qiaoer melompat menjauh, berusaha agar api mengerikan itu tidak menyentuhnya. Heaven Siling Xiao mengalami kesulitan dengan tubuhnya yang besar, sehingga mampu menghadapi puluhan kobaran api. Dia sekali lagi melolong kesakitan saat darah merembes keluar dari luka barunya. Zuofan mencengkeram kepalanya kesakitan. 7 lingkaran cahaya emas di mata kanannya berkedip-kedip, dengan bekas nyala api hitam di tepinya dan memakan emas tersebut. Qiaoer berteriak, menghindar sambil berteriak.
Paman Lao Tao, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus membantunya. Ah, hancurkan, api hitamnya membuat mata kekosongan surgawi menyerang juga. Heaven Sealing Xiao melolong sambil tersentak dari setiap serangan. Divine Eye of the Void adalah keahlian tertinggi penguasa surgawi, yang secara khusus berfokus pada kehampaan. Dalam istilah awam, itu adalah wadah yang menyegel sejumlah besar kekuatan untuk digunakan. Tapi bahkan dia hanya bisa memegang Berserk Purple Lightning. Sekarang anak itu memegang petir apokaliptik yang jauh lebih kejam. Keahliannya juga jauh di bawah penguasa surgawi dan membuatnya mustahil untuk menahan kekuatan gila tersebut. Karena dia tidak bisa menyegel api petir, api itu mengamuk. Sebelumnya hanya terjadi sedikit ledakan kekerasan, namun sekarang kapalnya hancur. Divine Eye of the Void telah terinfeksi dan tidak terkendali juga. Anak itu berada dalam situasi yang sulit sekarang. Setelah Divine Eye of the Void hancur, dia kehilangan segala cara untuk memegang kekuatan dan itu akan membakarnya menjadi abu. Qiaoer berteriak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan matamu? Bisakah itu membantu ayah? Tidak lagi. Xiao menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan kening. Dia memiliki mata kekosongan surgawi untuk membantu memadamkan api buas dengan mataku. Sekarang mata kekosongan surgawi berada di luar kendali dan tidak memiliki wadah. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan ini, bahkan aku pun tidak. Tidak bisakah matamu bertindak sebagai wadah? Apa Anda sedang bercanda? Aku adalah Heaven Sealing Xiao dengan kekuatan penyegelan bawaan. Mataku juga punya kekuatan yang sama, sudah penuh untuk menerima hal lain. Xiao memutar matanya. Dan kekuatan spasial apa yang lebih kuat dari mata kekosongan surgawi penguasa surgawi? Keterampilan okulernya meningkat kekuatannya seiring dengan penggunanya. Ini tidak seperti kemampuan bawaan binatang suci. Belum lagi sambaran petir berada di atas kekuatan kita. Kami tidak punya harapan untuk membendungnya. Itu hanya mata kekosongan surgawi. Mataku mempunyai kekuatan untuk menyelesaikannya sehingga dia bisa mengendalikannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan ayah. Tidak jelas. Xiao menggelengkan kepalanya. Dia baru saja kehilangan kendali atas mata kekosongan surgawi untuk saat ini dan masih belum hancur juga. Kita hanya perlu membersihkan petir dari tubuhnya dan aku akan menutup matanya. Jika tidak ada yang dapat menimbulkan api, maka api akan padam. Masalahnya adalah bagaimana cara melakukannya. Karena dia sekarang, dia adalah kereta yang mengamuk. Kita harus menutup mata yang menghasilkan nyala api, lalu mata kekosongan surgawi untuk memperbaikinya. Suara mendesing. Api petir hitam melesat ke wajahnya secara beruntun dan meledak tinggi di langit, membuat lubang besar. Di dalamnya terdapat pemandangan yang aneh, surga yang luar biasa dari sungai, gunung, dan alam. Ses. Xiao tersentak, kaget. Qiaoer berteriak, ini kekuatan ayah. Pemusnahan kekosongan Thunderflame miliknya luar biasa tetapi tidak seperti ini. Dia tidak akan membutuhkan gagak berkepala 3 untuk mengintimidasi Raja Pedang dan pedang tak terkalahkan. Ini bukan miliknya, ini adalah kobaran api yang mengeluarkan tenaga lebih dari yang bisa dia tangani. Mengosongkan beberapa detik, Xiao menoleh ke arah Zuo Fan dan menggelengkan kepalanya. Api petir berada di luar kendali penuhnya dan hanya tumbuh lebih kuat sampai melahapnya. Jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus menyegelnya dengan cepat. Qiaoer panik, menangis karena kelemahannya, sambaran petir itu sangat mematikan. Dan sekarang setelah mata kekosongan surgawi menjadi gila juga, semuanya benar-benar apokaliptik. Siapa yang bisa menghentikan hal seperti ini? Ayah adalah sumbernya jadi bagaimana demi dewa kita menghilangkan semua petir darinya. Air mata Qiaoer mengalir di pipinya saat dia melihat Zuo Fan melolong di dalam api. Xiao menghindari serangan menyakitkan itu sambil menatap mata di tangannya sambil menghela nafas. Sekarang sudah terlambat, suara mendesing. Kilatan garis putih melewati mereka, mengabaikan nyala api yang ganas dan memeluk sosok Zuo Fan yang berkerut karena kesakitan. Bibir lembut lalu mengambil miliknya. Angin beliung menyelimuti keduanya, dan wanita berbaju putih mengeluarkan cahaya murni yang segera menutupi mereka berdua. Mereka telah membentuk susunan indah di sekitar mereka yang mengguncang dunia, dengan energi spiritual dari mana-mana melonjak. Api petir hitam Zuo Fan melonjak seperti air pasang ke arah wanita itu. Ibu, gumam Qiaoer. Heaven Sealing Xiao memulai, melihat aliran energi spiritual di sekitar mereka dan menyala. Selalu ada jalan. Bocah itu pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan terakhirnya untuk mendapatkan keberuntungan seperti dewa. Kita bisa menyegelnya. Xiao mencengkeram matanya dan satu-satunya matanya bersinar dengan tekad. 1103. Di ruang hitam, api hitam menyebar ke setiap sudut, membakar naga prismatik sepanjang 500 meter. Ia melolong kesakitan, sisiknya yang masih asli dan cakarnya yang tajam terkikis. Dalam beberapa saat, ukuran naga itu mengecil menjadi sepertiganya. Naga itu menyipitkan mata dan menghela nafas. Dia putus asa. Dengan kematian jiwaku, aku akan terhapus dari dunia ini. Naga itu menutup matanya, dengan damai.
Dia telah menyerah dalam segala hal, tapi kemudian Xiao memberikan perhatiannya untuk menyelamatkannya, memicu harapan. Sekarang bahkan Xiao pun tidak bisa melakukan apapun untuk mengeluarkannya dari bencana ini. Semua perubahan ini menyebabkan hati tidak tenang karena kedamaian. Dia lebih baik tidak mencoba. Hidup atau mati, Zuofan, apakah kamu tidak berdamai dengannya? Naga itu tersenyum, bebas dari rasa sakit dan mengabaikan nyala api. Angin biru entah dari mana menyapu api dan naga itu. Naga besar itu membeku. Di mana sakitnya? Dia membuka matanya untuk menatap dengan kaget. Di mana petirnya? Angin sepoi-sepoi yang sejuk sekali lagi melewati ruangan. Cahaya murni mengikuti, bersinar seperti kunang-kunang, membawa sentuhan warna ke tempat gelap ini dan harapan ke mata naga besar itu. Mengapa cahaya ini begitu familiar? Naga itu menatap, merasa tenang di bawah cahaya saat cahaya perlahan meresap ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan jiwanya yang babak belur. Naga besar itu berdiri dengan bangga dan agung sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku hampir mati, jadi mengapa aku masih hidup? Dari mana datangnya cahaya itu? Apakah senior Xiao berhasil menyelamatkanku? Bisakah aku kembali ke Qingcheng dan melawan pedang tak terkalahkan? Naga itu tertawa terbahak-bahak, memfokuskan inderanya pada tubuh aslinya. Nyala api masih ada, tapi rasa sakit Zuofan mereda, membuka matanya. Apa yang dilihatnya membuatnya sangat terkejut. Qingcheng. Chu Qingcheng memeluk dan menciumnya, meski matanya masih bingung. Dia melakukan ini hanya karena naluri. Qingcheng, cepat lepaskan. Mata Zuofan bergetar, memperhatikan kobaran api yang mengamuk di sekelilingnya dan Chu Qingcheng. Dia berteriak dengan panik. Dia ingin melepaskan kekasihnya dan tidak menyeretnya ke bawah. Hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menggerakkan satu jari pun, membuatnya bingung. Xiao tersenyum. Bangun, ya, hehehe, nak, aku tidak tahu keajaiban apa yang kamu lakukan di kehidupan masa lalumu hingga ada seseorang yang menukar nyawanya untuk menyelamatkan nyawamu dalam situasi terkutuk seperti itu. Anda benar-benar beruntung. Tukarkan dengan milikku. Zuofan akhirnya bereaksi, nyala api sekarang berpindah dari dia ke Chu Qingcheng dan malah membakarnya. Zuofan tersentak, mendapati dirinya tidak berdaya untuk membantu. Qingcheng, pergi. Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku, pergi saja. Chu Qingcheng tidak mendengarnya, matanya yang buta menatap ke arahnya dengan tubuhnya menggunakan Yuan Qi untuk membawa apinya ke dalam dirinya. Hati Zuofan terus-menerus kesakitan, mata kanan dan rongga kirinya yang sekarang kosong dan hitam menitikkan air mata kesedihan yang pahit. Qingcheng, pergi, tidak perlu menyelamatkanku. Nak, kamu hanya tidak tahu bagaimana menghitung berkahmu. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dalam keadaan seperti ini? Xiao meliriknya. Api petir itu sangat dahsyat dan membutuhkan wadah yang tepat untuk menampung seluruh kekuatannya. Tapi gadis ini memiliki tubuh roh kosong, tahukah Anda apa maksudnya? Sejak zaman kuno, hampir tidak ada orang yang memahami implikasi sebenarnya dari hal ini. Izinkan saya untuk mencerahkan Anda. Penguasa surgawi memiliki tubuh roh kosong. Itu sebabnya dia harus menciptakan mata kekosongan surgawi dan meraih kedaulatan melalui jalur spasial. Sekarang kamu mengerti, dia memiliki tubuh yang sama dengan penguasa surgawi, dia dapat mengambil peran mata kekosongan surgawi untuk menahan kobaran api yang ganas. Jiwanya adalah susunan latihan jiwa domain. Dengan kekuatan satu orang, sebuah arai dapat dibentuk. Susunan ini membingungkan, mampu memanfaatkan kekuatan siklus kosmik, tetapi tidak untuk melawan. Ini untuk membantu. Jiwamu hampir memudar tetapi gadis itu menyelamatkanmu tepat waktu. Bahkan jika apinya padam, kamu akan berakhir dengan kehancuran dengan jiwamu yang hancur. Namun sekarang, inti Anda masih utuh dan aman, mampu mencapai kedaulatan tanpa rasa khawatir. Dan semua berkat gadis ini, hahaha. Zuofan bergidik, melihat sekeliling dengan bingung. Berkat pengalamannya yang luas dalam arai, dia dapat memahami fungsinya meskipun tidak memiliki dasar. Cosmic Soul Nurturing Arai, bagaimana seseorang bisa mengetahuinya? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Zuofan menitikkan air mata saat dia melihat ke arah Chu Qingcheng, hatinya kesakitan. Aku jelas-jelas merusaknya. Ya, bahkan sebagai binatang suci aku tahu susunan ini berfokus pada pemulihan jiwa, kehidupan untuk kehidupan. Setiap jiwa adalah unik, sehingga penggunaan arai menyebabkan bentrokan jiwa. Itu sebabnya hanya tubuh roh kosong yang bisa menggunakannya. Xiao menghela nafas. Nak, tidak ada seorang pun yang akan mengubah jiwanya menjadi obat mujarab untuk orang lain. Kecuali dia melakukannya untuk satu orang, untuk menyelamatkannya saat dia sangat membutuhkannya. Nak, kamu beruntung memiliki seseorang yang sangat peduli padamu, memberikan hidupnya untukmu. Air mata mengalir di luar kendalinya. Zuofan menatap mata kosong Chu Qingcheng, dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Satu-satunya pikirannya tertuju padaku, tapi dia masih tidak mengenaliku. Zuofan berteriak, Qiaoer, dapatkan dia kembali.
Qiaoer gemetar dan maju selangkah. Sekarang sudah terlambat. Xiao berbicara. Mereka berdua terkena dampak petir. Mengambil gadis itu hanya akan menyebabkan keduanya mati. Biarkan ini terus berlanjut dan bocah nakal itu bisa diselamatkan, entah kalian berdua mati, atau hanya salah satu saja. Pilihannya harusnya jelas bagi orang pintar sepertimu. Kalau begitu aku akan mati bersamanya. Kalau begitu, buang dia dari dirimu sendiri. Jangan libatkan Thunder Phoenix kecil. Xiao membalas. Phoenix guntur kecil melihatmu sebagai ayah dan dia sebagai ibu. Dia akan membunuh kalian berdua. Sebagai seorang ayah, Anda tidak boleh membiarkan anak Anda sendiri menanggung rasa bersalah seperti itu. Senior Xiao, lakukanlah. Jangan merasa seperti itu. Aku mencungkil mataku untukmu dan segalanya. Membiarkanmu mati berarti aku melukai diriku sendiri tanpa alasan. Xiao memelototinya dan menoleh ke arah Qiaoer yang menyedihkan. Ini adalah cinta, sesuatu yang dialami setiap penguasa. Dia membutuhkan rasa sakit ini. Tapi ayah, Qiaoer ragu-ragu melihat Zuo Fan berjuang untuk membawa Chu Qingcheng pergi. Xiao tersenyum. Dia sekarang lemah karena sambaran petir menghabiskan Yuan Qi-nya. Meskipun dia sangat lelah, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan kita. Xiao melirik keduanya. Api hitam sebagian besar ada di Chu Qingcheng sekarang, hanya menyisakan sedikit yang tersisa di tubuh Zuo Fan. Chu Qingcheng tidak tahan lagi. Dan semakin banyak nyala api, semakin cepat ia terbakar. Jika terus begini, api akan menghanguskannya sebelum dia selesai. Xiao merenungkan situasinya, matanya beralih ke 3 pedang dewa. Gadis itu sendiri tidak bisa menahan semua apinya. Kita perlu memperkuat susunannya. Xiao menjentikkannya dan ketiga pedang dewa itu melayang sambil bergumam. Susunan ini menggunakan kekuatan siklus surga dan membutuhkan 5 elemen pada intinya untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi kami tidak memilikinya. Aku hanya mampu menggantikan tanah, api, air, dan angin. Heaven Ceiling Xiao mengulurkan pedang merah dan menancapkannya di sekitar Chu Qingcheng. Pedang melonjak, mewakili bumi tanpa batas. Ding! Soaring Sword ada di sebelah kiri Chu Qingcheng, bersinar merah. Pedang penyegel surga, mewakili gelombang air. Ding! Heaven Ceiling Sword menancap 3 meter dari Chu Qingcheng. Pedang penghancur, melambangkan api yang membakar. Ding! Pedang penghancur menusuk ke arah yang ditunjuk oleh Xiao. Masalahnya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Xiao mengerutkan kening tetapi mendengar peluit saat pedang hitam melayang di hadapannya, bilahnya bergetar. 1104, pedang melonjak. Heaven Ceiling Xiao hanya menatapnya sebentar, lalu tersentak bangun. Ada apa dengan tatapan itu? Aku bahkan tidak mengenalimu. Lalu matanya berbinar, roh pedang berubah, kan? Ding! Faulting Sword bersenandung setuju. Kenapa lagi kamu tidak mengeroyokku dengan yang lain? Semuanya masuk akal, kamu mengganti tuanmu, hahaha. Xiao tertawa, lalu menjadi serius. Anak itu benar-benar mampu mengubah roh pedang suci untuk digunakannya sendiri. Namun, sebagai pewaris penguasa surgawi, hal itu wajar saja. Itu berarti kamu ingin menyelamatkan tuanmu juga. Pergi. Faulting Sword, melambangkan angin yang mengepul. Heaven Ceiling Xiao menunjuk dan Faulting Sword menghantam tempat yang tepat, 3 meter dari Chu Qingcheng. Dengan memasukkan 4 pedang surgawi, susunannya melonjak dan bumi berguncang. Api petir hitam di tubuh Chu Qingcheng menyebar di antara pedang dewa, menodainya menjadi hitam karena petir. Chu Qingcheng juga bergetar, menyerap lebih banyak api hitam Zuo Fan ke dalam dirinya melalui susunan. Kekuatannya meningkat dan menerima semuanya dengan kecepatan yang lebih tinggi, meninggalkan kelebihan yang tidak dapat ditampung oleh tubuhnya pada 4 pedang suci. Selama setengah jam berikutnya, Zuo Fan menyaksikan sambaran petir pergi darinya ke Chu Qingcheng dengan air mata berlinang dan rasa sakit di hatinya. Chu Qingcheng berkomitmen, meskipun api mengikisnya hingga menjadi ketiadaan. 2 jam kemudian, jejak petir terakhir meninggalkan Zuo Fan. Xiao segera bertindak, sebelum ada lagi yang dihasilkan di tubuhnya. Dia menembakkan mata biru ke wajah Zuo Fan, menggali ke dalam rongga kiri dan melepaskan energi sedingin es. Divine Eye of the Void masih di luar kendali dan merasakan permusuhan terhadap penyusup ini, bersinar dalam 7 lingkaran cahaya emas, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Untungnya, mata kehampaan surgawi masih jauh dari terlatih hingga sempurna, hanya pada tahap ke-7. Sedangkan mata Xiao milik binatang suci, meski rusak, itu masih cukup terbukti. Namun, menggunakannya saat sambaran petir apokaliptik masih ada, dan mata kekosongan surgawi akan berada di atas angin. Setelah masalah utama hilang, mata kekosongan surgawi saja tidak menimbulkan bahaya. Bahkan penguasa surgawi menunjukkan kekuatan terkuatnya ketika kedua matanya bekerja sama. Satu matanya mudah ditutup. Sebelum Divine Eye of the Void mendapat ide lagi, Heaven Ceiling Xiao mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan angin beliung dingin ke arah Zuo Fan. Mata penyegel surga bergabung untuk menutupi kedua mata.
Ses. Mata Zuofan memiliki lapisan es di atasnya, dengan segel samar terbentuk di dahinya. Dengan itu, pandangan Zuofan menjadi gelap, kehilangan segalanya, termasuk istrinya yang terbakar habis oleh api hitam. Heaven Siling Xiao menghela nafas panjang, mengangguk. Nak, Apocalyptic Thunder Flame Eye mengamuk, merusak Divine Eye of the Void juga. Kalian akan kesulitan mengendalikan kedua skill tersebut untuk sementara waktu berikutnya. Saya telah menggunakan segel surga pada mata Anda untuk menyelamatkannya. Saat Divine Eye of the Void pulih, Anda akan memegang segel pada Apocalyptic Thunder Flame Eye dan dapat membukanya. Menyalahgunakan petir hanya akan membuat Anda terbunuh. Ini demi kebaikanmu sendiri, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Qing Cheng. Zuofan hanya fokus pada cengkeramannya di tangan Chu Qing Cheng, telinganya dibanjiri desisan api hitam. Dia tidak membutuhkan mata untuk mengetahui, kesedihan menggerogoti dirinya saat dia menggigit bibir. Qing Cheng, jawab aku, meski hanya dengan sedikit kata. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Chu Qing Cheng balas menatap, tanpa emosi apapun bahkan saat petir hitam memakan dagingnya. Kemudian dia menutup matanya saat hidupnya terkuras habis. Zuofan melolong, emosinya meluap-luap. Dia bahkan tidak bisa menangis karena segel itu. Xiao menghela nafas. Tidak ada salahnya air mata seorang pria. Menangis membantu di saat-saat kesedihan yang luar biasa. Meski kelihatannya tidak bisa, tidak ada yang keluar dari segelnya. Gadis ini juga tidak bisa diselamatkan. Semoga dia beristirahat dalam damai. Mata Xiao hanya menunjukkan rasa hormat padanya. Manusia adalah makhluk paling menakjubkan, mampu melakukan begitu banyak kejahatan tetapi ada juga yang patut dihormati. Zuofan menangis serak, berteriak ke langit dengan wajah merah, hatinya tidak mampu menahan kesedihan yang menghancurkan ini. Qiaoer menyaksikan perjuangan lemah ayahnya dan kematian ibunya sambil menangis. Namun dia menahan tangisnya, tidak ingin membuat ayahnya semakin kesakitan. Lao Tao menghela nafas. Thunder Phoenix muda menjadi lebih manusiawi dalam hitungan detik. Tapi aku tidak membencinya, hahaha. Kesedihan menguasai Xiao dan dia menyaksikan Chu Qing Cheng hampir diserang oleh api. Tubuhnya hampir habis dan kini hadirlah jiwa. Setelah hilang, dia bisa beristirahat. Anda telah memberi saya satu harapan lemah terakhir dalam kemanusiaan. Qing Cheng. Dengan tangisan kesedihan terakhir Zuofan, satu air mata bersinar dalam 7 warna keluar dari balik segel es dan jatuh ke wajahnya. Heaven Siling Xiao tersentak. Bagaimana? Bahkan api hitam pun tidak bisa lepas dari segelku, jadi bagaimana bisa ada robekan? Air mata itu begitu besar, bertentangan dengan akal sehatnya saat air mata itu mengalir deras. Rasanya seperti memukulnya tanpa alasan. Apakah ada kebocoran di segelku, atau apa? Meski begitu, tidak mungkin setetes air mata pun bisa keluar. Zuofan terlalu kesakitan untuk menyadari tangisan keterkejutannya, menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk meneriakkan rasa sakitnya. Pikirannya menjadi gelap dan dia jatuh lemas. Tapi air mata prismatik jatuh dari wajahnya dan mengenai Chu Qing Cheng yang masih terbakar. Cahaya warna-warni meledak, menghapus api hitam. Setitik warna putih melayang keluar dari tubuh di bawah naungan cahaya prismatik, muncul di hadapan Lao Tao. Jalan kedaulatan abadi. Heaven Siling Xiao ternganga, menatap Zuofan dengan heran. Bagaimana bisa? Bagaimana anak itu bisa mendapatkan perlindungan jalur sovereign? Hanya 10 penguasa yang bisa. Mata Xiao menjadi suram. Siapa dia sebenarnya? Qiaoer memulai, menunjuk pada cahaya prismatik. Paman Xiao, apa itu? Siapapun yang mendalami Dao akan menjadi nenek moyang dari jalan itu, seorang penguasa, saat ia membentuk jalur kedaulatannya yang ia pegang dari surga. Dia akan abadi seperti dunia itu sendiri. Lebih suram dari sebelumnya, Xiao melirik ke arah cahaya prismatik. Cahaya ini hanya bisa datang dari mereka yang memahami 10 jalan menuju surga, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh penguasa, yaitu jalan penguasa. Ini adalah inti dari keyakinan mereka. Mereka tidak akan pernah jatuh selama masih kuat. Gadis itu hampir terhapus jiwanya, tapi jalan sovereign menyelamatkan jejak terakhirnya. Qiaoer sangat gembira. Apakah itu berarti ibu telah diselamatkan? Tentu saja, dan tidak hanya diselamatkan, tapi dilindungi di bawah jalur kedaulatan. Hanya ada segelintir makhluk yang bisa menyentuhnya di dunia. Mata Xiao bergetar saat dia melihat Zuofan pingsan karena sakit hati, matanya berbinar. Phoenix Guntur muda, siapa ayah baptismu? Mengapa dia mengetahui salah satu dari 10 jalan menuju surga? Qiaoer memulai lalu menggelengkan kepalanya. Melihat di antara keduanya, Xiao menoleh ke lubang besar yang ditembus petir di langit perlahan membaik. Dia mengambil cahaya cemerlang di tangannya dan melemparkannya ke dalam lubang hitam. Lubang itu kemudian ditutup tepat setelah ditelannya. Terlepas dari bagaimana jalan ini terjadi, dengan anak yang begitu istimewa, aku harus mendapatkan bantuannya. Mata Xiao bersinar dan menyeringai pada lubang penutup. Nak,
Sampai jumpa di domain suci, hahaha. 1105. Gemuruh. Langit biru, matahari cerah, namun kesuraman turun disertai suara gemuruh yang datang entah dari mana dan mengguncang segala ciptaan. Cahaya prismatik membanjiri mana-mana, mendatangkan malapetaka saat melintasi langit. Hal ini menyebabkan tanah juga bergetar, tidak dapat dipahami kedengarannya, bergelombang seperti ombak. Adapun orang-orang yang menunggangi ombak, mereka nyaris tidak bisa berdiri, dengan para ahli sejati berada di bawah tekanan berat dari cahaya, menyegel kekuatan mereka dan menjadi manusia yang lemah dan lemah. Bahkan terbang pun mustahil. Di dalam istana megah dan mewah di antara pepohonan di 7 gunung suci di domain suci, sekelompok jas putih dengan janggut putih panjang membungkuk untuk menjaga diri mereka tetap stabil. Seorang pria berbadan tegap dengan janggut Van Dijk masuk melalui pintu, wajahnya panik. Yang mulia, apa yang terjadi? Apa ini? Kami tidak tahu, tapi dunia sedang berada dalam kekacauan, mengambil tindakan apapun. Ini tidak normal. Kita telah hidup selama jutaan tahun tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Sesuatu pasti telah terjadi. Periksa catatan arsip untuk mengetahui apapun. Dunia akan mengalami perubahan. Ya, pria itu langsung terhuyung keluar. Sekte Ruby Cloud di domain suci menahan sekelompok wanita Daois yang berebut saat mereka berusaha untuk berdiri tegak. Salah satu di antara mereka, yang sudah lanjut usia, menempel di dinding sambil melihat ke atas pada fenomena prismatik. Hatinya panik, wajahnya dipenuhi ketakutan sementara matanya dipenuhi kebingungan. Apa yang terjadi? Pernahkah domain suci mengalami perubahan yang begitu mengejutkan? Suara mendesing. Dalam beberapa saat, cahaya prismatik memudar di kejauhan. Wanita itu ragu-ragu lalu berlari terhuyung-huyung ke kejauhan, meninggalkan murid-muridnya yang masih berusaha melawan guncangan. Di salah satu sudut domain suci, tanpa rasa terkejut dan panik yang dirasakan oleh seluruh penghuni wilayah tersebut, di sebuah istana yang tenang dan terpencil, sebuah sungai kecil berkelok-kelok di sekitar paviliun buku tempat sebuah tangan memegang bidak catur di tangannya. Itu bergetar sekali sebelum berhenti. Domain suci mulai bergemuruh saat itu, hanya dia dan tempat ini yang tidak terpengaruh. Jalan berdaulat muncul. Di sebelahnya, seorang pria berwajah hitam dan tersembunyi tersentak. Apakah dia sudah kembali secepat ini? Kami bahkan tidak merasakannya. Pak, tangan itu akhirnya meletakkan potongan itu di papan. Jalannya ada tetapi penggunanya tidak. Sangat tidak terduga baginya untuk memisahkan diri darinya. Jalan berdaulat membuatnya tetap hidup setiap saat. Jika itu hilang, itu berarti akhir hidupnya sudah dekat. Pria berbaju hitam itu mengangguk sambil berkata, haruskah saya menyelidiki kepada siapa dia memberi jalan? Di dalam ruangan yang gelap, pria itu akhirnya tertawa. Jangan repot-repot, jalan kedaulatan lahir dari dunia dan hanya penguasa yang dapat menemukannya. Kita tidak punya peluang, jadi buat apa mencobanya? Selain itu, orang yang dilindungi oleh jalur sovereign haruslah orang yang penting. Dia akan menonjol dengan mudah dan segera ditemukan. Selain itu, saya tidak puas hanya dengan jalannya, tapi dengan orang-orangnya. Pak, bidak catur lainnya jatuh, dengan 2 kilatan cahaya yang bersinar aneh di kegelapan. Yang kanan bersinar dalam 12 cincin emas sementara yang kiri berkedip ungu. Jalanmu kembali, tapi kapan orang-orangmu akan kembali? Hahaha. Tawa gelap menyebar ke seluruh dunia, bahkan membuat cahaya prismatik jauh di atas bergetar. Gemuruh. Tempat suci masih bergemuruh, dan setiap sudutnya tersentak. Butuh waktu 2 jam hingga cahaya prismatik memudar dan keributan mereda. Meskipun semua penghuni domain suci sekarang terguncang dan bingung. Hanya beberapa relik yang sangat tua dan kuat yang mengetahui kebenarannya, serta penyebab dari semua itu, Heaven Sealing Xiao, yang juga menyeringai setelah wilayah Fana terguncang. Sudah terlalu lama sejak 10 penguasa membentuk jalur mereka. Itu terakhir kalinya saya melihat fenomena seperti itu. Paman Xiao, apa itu tadi? Kenapa aku merasa sangat lemah? Akhirnya bisa berdiri diam tanpa tanah bergerak di bawahnya, Qiaoer bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao menghela nafas. Kemunculan jalur sovereign menyebabkan kegemparan di seluruh dunia. Ketika 10 penguasa membentuk milik mereka, hal yang sama terjadi. Begitu jalan tersebut memasuki tubuh, mereka akan menjadi satu dan fenomena tersebut lenyap. Masuk ke dalam tubuh, lalu, seru Qiaoer. Xiao mengangguk sambil tersenyum, menatap Zuo Fan yang tidak sadarkan diri. Setelah anak itu bangun, katakan padanya takdirnya dengan gadis itu belum berjalan dengan sendirinya. Lautan penyegel surga Ao mengerutkan kening. Apa yang salah? Qiaoer bertanya. Xiao membentak, terkutuklah, mengapa manusia memfokuskan seluruh kekuatannya di sini? Mereka jelas-jelas mengejarku, seperti aku sekarang. Heaven Sealing Xiao membalikkan tubuhnya yang babak belur dan memutar matanya karena kesal. Musuh datang dalam gelombang dan aku berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saya tidak berencana bermain lagi, saya pergi sekarang. Heaven Sealing Xiao menamparkan es dan meluncurkan riak. Gemuruh.
Suara-suara yang dalam bergema saat es dan laut bergerak. Kabut hitam pun menghilang, seiring dengan kepergiannya. Zuo Fan dan Qiaoer juga berada di atas es, jadi mengikutinya ke laut utara juga. Hei, apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Phoenix guntur kecil, kamu tidak dapat merasakannya, tetapi banjir para kultivator kuat sudah di depan mata. Wajah Xiao berkedut. Saya tidak takut pada sekumpulan serangga, tidak sama sekali. Tapi saya terluka dan tidak bisa mengatasinya. Bukankah manusia suka berkata, tahu kapan harus berhenti dan mundur secara taktis? Saya tidak ingin melawan mereka, jadi saya pergi. Gemuruh. Cakar Xiao bergerak dan es yang dia tumpangi melaju kencang. Qiaoer pergi ke sisi Zuo Fan dan pergi bersamanya. Kelompok Bai Li Yutian di luar menyadari posisinya setelah semua guncangan itu. Mereka melihat kabut hitam yang surut dan mayat tak berujung yang ditinggalkannya. Pedang tak terkalahkan dan yang lainnya tersentak, mendesah. Iblis laut masih hidup, Zuo Fan tidak selamat. Dengan guncangan besar itu, bahkan di luar wilayah kekuasaannya kami merasa sangat lemah. Monster laut itu pasti ada di baliknya. Mata Bai Li Yuyun berkedip ketakutan saat dia menghela nafas. Tidak kusangka iblis laut itu begitu kuat. Meskipun lukanya sangat dalam, dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar dalam dirinya. Ternyata si iblis lautlah yang mengambil keputusan akhir. Zuo Fan itu sudah mati. Bai Li Yutian merasa menyesal. Saingan yang dia setujui berumur pendek sehingga membuatnya kosong. Hati Bai Li Yuyu kesakitan, mengepalkan tangannya karena kesedihan. Hajingan itu mati begitu saja. Suara mendesing. Saat semua orang diliputi oleh emosi yang berbeda-beda atas kematian Zuo Fan, mereka mendengar sesuatu datang dari atas. Jutaan kultivator menghapuskan langit saat mereka menyerbu untuk mengambil darah. Beberapa orang menyeka air mata mereka dan melolong dalam kesedihan karena tidak bisa melewati hari ini. Mereka semua menuntut kematian mereka dan semua mengetahuinya. Kesempatan apa yang sebenarnya ada, untuk mengalahkan Raja Pedang dan pedang tak terkalahkan. Oleh karena itu, jutaan orang yang kecewa karena telah menyerahkan wasiat mereka kepada tuan mereka, kini menyerang sisanya. Perintah Zuo Fan untuk mendapatkan tentara senilai 2 negeri di sini untuk membunuh pedang tak terkalahkan sekarang sedang berjalan. Tim Bai Li Yutian tidak mengerti hal ini. Mereka menyaksikan membanjirnya rasa haus darah yang datang dari orang-orang ini sementara tak seorang pun berpikir bahwa itu semua demi mereka. Faktanya, mereka menganggapnya sebagai bala bantuan mereka sendiri. Bai Li Yuyun tertawa. Patriark, pasukan Perdana Menteri Bai Li datang untuk kita dan sekarang mereka ada di sini, wilayah utara adalah milik kita. Dengan cara ini kita mendapatkan sesuatu atas usaha kita. Bai Li Yutian melihat ke arah gerombolan yang mendekat dan kemudian menyentak. Tunggu, mengapa mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari daerah pusat? Mengapa saya merasa haus darah mereka ditujukan kepada kita? Dengan gemetar, para Raja Pedang berhenti dan kemudian tampak aneh pada tatapan merah dari gerombolan itu. Ya, kenapa mereka mendatangi kita? 1106. Pedang tak terkalahkan, persetan. Lawan aku jika kamu punya nyali. Pedang tak terkalahkan, anak tikus, aku akan menghantuimu dari luar jika aku mati hari ini. Pedang tak terkalahkan, itu kamu atau aku? Aku datang untuk mengambil tengkorakmu sebagai pispot pribadiku. Titik. Mengetahui mereka ditakdirkan untuk mati, apa yang bisa mereka lakukan? Membunuh mereka lagi. Bukankah kamu begitu tangguh, oh pedang tak terkalahkan? Terbaik di dunia. Tidak ada yang akan meremehkanmu sedikit pun, tapi karena aku akan mati, aku bisa menyumpahi seluruh garis keturunanmu. Awan hitam turun seperti hujan lebat, menderu dan meneriakkan makian tanpa henti, seperti pahlawan sejati. Bahasa cabul dan penuh warna membuat pedang tak terkalahkan dan telinga Raja Pedang, membuat sosok tinggi ini menatap dengan bodoh. Siapa orang-orang ini? Mereka punya nyali untuk datang mengutuk kita. Bahkan pemimpin keempat negeri menunjukkan rasa hormat kepada kami. Serangga ini pasti memiliki keinginan mati yang muncul dan keluar tanpa alasan atau alasan. Meski bukan bunuh diri, tapi orang mati tetap berjalan. Ancaman sebesar apapun tidak akan berhasil pada orang yang tahu bahwa kematian adalah suatu kepastian. Bam! Bai Li Yuyun membungkuk kepada Bai Li Yutian. Patriark, izinkan saya meluruskannya dan membuat mereka menyesali hari ini. Tidak, tatapan Bai Li Yutian dingin, menggelengkan kepalanya. Mereka mengutukku, yang berarti hanya aku yang berhak mengambil nyawa mereka. Hanya sekelompok orang bodoh yang berani mengejekku. Saya akan membuat mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Pedang sundering di tangannya berkedip-kedip dengan kilat dan langit berubah warna menjadi ungu saat kilat menyambar di atas. Dia mengangkat pedangnya saat menyerbu dan menggesek dengan santai, sambil berteriak. Kamu menganggap dirimu seperti iblis laut atau Zuo itu. Kamu hanya tidak tahu nilai dirimu sendiri. Gemuruh. Gelombang pedang ungu berkobar saat melewati pasukan. Langit yang dibanjiri petir menyambar di sepanjang jalur gelombang, menimbulkan badai petir yang sesungguhnya.
Yang terjadi selanjutnya adalah ratapan dan lolongan kematian saat tentara menjadi abu ditiup angin. Yang tertinggal dari serangan itu adalah tanah hangus, sekarang hitam karena abu. Hanya satu serangan yang diperlukan untuk memusnahkan puluhan ribu nyawa. Orang terbaik di negeri ini mungkin terlihat lemah di hadapan Heaven Ceiling Xiao, tapi dia tetaplah seorang dewa di dunia fana. Kekuatan patriark adalah yang tertinggi, yang terbaik di dunia, hahaha. Bailey Yuyun menangkupkan tangannya dan memberikan pujian. Sanjungannya mungkin berhasil sebelumnya, ketika pedang tak terkalahkan benar-benar menganggap dirinya berdiri di puncak. Sekarang semuanya menjadi datar, jika tidak ironis. Menyaksikan pertarungan Zuo Fan dan Xiao, penyedotan Bailey Yuyun hanyalah memalukan bagi pedang tak terkalahkan. Apakah itu sarkasme? Pak, Bailey Yuyun mendapati dirinya terbang, membanting keras ke tanah 100 meter dari tamparan biasa, batuk darah dan darah kental. Bangkit kembali dengan kaki gemetar, dia terlihat kebingungan pada tuan dan patriarknya. Batuk. Bailey Yutian terbatuk-batuk, menumpahkan darah yang terbakar dan membeku ke tangannya dan menunjukkannya dengan marah. Apakah ini yang dimiliki oleh kekuatan tertinggi yang terbaik di dunia? Apakah kamu buta karena tidak melihat kekuatan iblis laut? Bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik? Patriark, iblis laut adalah monster, sedangkan di antara manusia kamu. Banteng. Yang terbaik di dunia terbagi antara manusia dan monster. Lalu mengapa Zuo Fan bisa menyakiti iblis itu sementara aku tidak? Pedang tak terkalahkan menjentikkan tangannya, menatap tajam ke arah pria itu. Aku butuh tubuh yang cakap, bukan penjilat yang menjijikkan, mengerti? Ya, Patriark. Mereka semua membungkuk serentak. Bailey Yuyun menunduk, keluhannya tidak pernah terdengar. Batuk. Pedang tak terkalahkan terbatuk lagi, terluka parah di gunung es akibat es laut Ao dan pil nafas naga Zuo Fan. Kekuatannya kurang dari setengah. Setiap serangan yang dia lakukan hanya akan memperburuk situasinya. Namun itu tidak menjadi masalah, karena serangga tidak layak mendapatkan kekuatan penuhnya. Seberapa besar kerugian yang bisa ditimbulkan dari melenturkan kekuatannya? Dia akan mencari tahu betapa salahnya dia. Kelompok itu hanyalah hidangan pembuka untuk apa yang akan datang. Meskipun dia bisa memusnahkan gelombang, berapa lama dia bisa bertahan? Suara mendesing. Langit sekali lagi dipenuhi dengan hiruk-pikuk seruan vulgar. Pedang tak terkalahkan, lawan kami, pengecut. Kami menunggumu, jadi ayolah. Pedang tak terkalahkan, kamu punya keberanian untuk menjadi begitu sombong, menyebut dirimu di atas semua orang. Pedang tak terkalahkan, kamu bukannya tak terkalahkan, hanya delusi. Merasa seperti hidup, lalu berlutut dan berjalan di antara kedua kakiku, hahaha. Wajah Invincible Sword berkedut, sosoknya yang membungkuk gemetar karena marah. Dia berbalik dengan kaku saat mendengar panggilan tiba-tiba untuk menemukan sekelompok serangga lain yang mencari kematian cepat. Penghinaan menjadi semakin sulit untuk ditanggung. Sekelompok belatung lagi mati, batuk. Pedang tak terkalahkan mengencangkan rahangnya dan pedang sundering bersenandung dengan keinginan untuk menyerang. Dia menyerah sebelum dia sempat mengayunkannya dan menyemburkan darah. Raja Pedang bergegas membantu. Patriark, Bailey Yuyun langsung mengajukan diri. Patriark, semut-semut ini tidak pantas mendapat perhatian Tuan. Serahkan itu padaku, aku akan menanganinya. Enyahlah, mereka datang untukku. Tidak menghadapi mereka hanya akan membuat mereka percaya pada hinaan mereka. Dia mendorong Bailey Yuyun menjauh dan mengayunkan pedang sundering dengan mata merah, mengirimkan gelombang pedang lain dengan ledakan besar yang mengakibatkan ribuan kematian lainnya. Sementara tubuhnya kembali batuk darah, semakin rusak karena pendiriannya yang keras kepala. Yang lain menonton dengan khawatir dan mendukungnya. Kepala keluarga, tim selanjutnya, serang. Di luar sekte terang laut, Leng Wuchang melihat kilat ungu menyala di kejauhan dan memerintahkan puluhan ribu orang. Ingatlah bahwa kamu mungkin tidak akan pernah kembali, tetapi kamu harus mengejek monster tua itu sebanyak yang kamu bisa. Dia adalah pria dengan kesombongan berlebihan yang meremehkan keberadaan Anda. Ejek dia dan dia akan menyerang dengan semua yang dia miliki. Saya tahu, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, tetapi Anda berjuang demi peluang tim berikutnya untuk tetap bertahan. Semakin banyak monster yang menghabiskan energinya padamu, semakin tinggi peluang tim berikutnya untuk menjatuhkannya. Di dalam dirimu terdapat kekuatan untuk membuat saudara-saudaramu selamat dari hal ini. Ketahuilah pengorbananmu tidak sia-sia. Orang-orang itu melolong dengan semangat tinggi saat mereka berjalan menuju kehancuran mereka. Seorang tetua menghela nafas dari samping. Naga ganda yang agung telah mengatakan berkali-kali bahwa klan Luo dipenuhi dengan bakat. Sir Leng adalah bijaksana untuk mengatur klan dan sekte dari dua negeri sehingga teman dan keluarga mereka berada di belakang untuk mendapatkan kesempatan terbesar untuk bertahan hidup. Akan sulit untuk tidak melakukan yang terbaik, hahaha. Hanya tipuan saja. Leng Wuchang tersenyum. Saat kita menggunakan taktik gelombang manusia melawan pedang tak terkalahkan, kerjasama dan pembentukan di antara orang asing tidak ada nilainya. Pengaturan ini adalah yang paling efektif. Tuan Leng yang paling benar.
Kalau begitu aku akan memanggil tim berikutnya. Hati-hati, eksekutif Lu. Leng Wuchang membungkuk sedikit lalu senyum ramahnya hilang begitu matanya lepas dari belakang. Dia menyeringai. Mereka tidak menyesal menggunakan nyawa orang lain untuk memperkuat posisi mereka. Keempat pemimpin negeri ini benar-benar. Tuan Leng meremehkan orang-orang rendahan seperti itu. Sebuah suara ceria mencapai dia. Leng Wuchang gemetar dan berbalik untuk melihat sosok yang dikenalnya, sambil membungkuk. Kalau bukan Nona Suanger, dengan kesedihanmu yang mendalam atas hilangnya nyawa, mengapa kamu berada di medan perang yang kejam dan pahit ini? Tidak semua perang itu kejam. Suanger menghela nafas. Saya harus berterima kasih kepada Sir Leng atas strategi ini, untuk mengurangi bencana. Saudara Zuo memerintahkan dua negeri untuk mengelilingi pedang tak terkalahkan tetapi tidak menjelaskan secara rinci. Pengorganisasian Sir Leng yang efektif telah meningkatkan peluang keberhasilan taktik ini. Menyuruh setiap tim untuk memfitnah pedang tak terkalahkan akan menyebabkan pria dengan temperamennya menjadi marah. Dia akan lebih lelah seperti ini dan menghindarkan kita dari korban lebih lanjut sebelum kematiannya. Leng Wuchang mengangguk, tapi senyumnya pahit. Kepala klan mengirimku untuk mengatur serangan dengan pemikiran ini, tapi itu mungkin bertentangan dengan niat Steward Zuo. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah Anda yakin Steward Zuo tidak memiliki cara konkret untuk menangani pedang tak terkalahkan? Mata Leng Wuchang bersinar dengan keyakinan. Rencana Steward Zuo adalah melihat kedua belah pihak lumpuh. 1107. Bergidik, Suanger memberinya tatapan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Saudara Zuo adalah Marsekal Agung di negeri kami. Kenapa dia? Ngomong-ngomong soal posisinya, bukankah itu hanya sementara? Menyebutnya sebagai eksploitasi bukanlah hal yang berlebihan, tidak peduli seberapa buruk kedengarannya. Mata Leng Wuchang bersinar. Saat debu mengendap, jari akan menunjuk. Negeri-negeri tersebut sekarang sedang berperang dan para pemimpin dari 4 negeri tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat ketika mengundang Steward Zuo untuk mengambil alih. Begitu pertempuran berhenti, Grand Marshal kehilangan maknanya. Keempat negeri itu akan tetap ada, tapi bagaimana dengan Steward Zuo? Dia adalah orang yang terlalu cerdik untuk tidak menyadari bahaya nyata yang datang dengan status barunya. Selanjutnya, rencana Steward Zuo menghancurkan sakit kepala utama, meruntuhkan area pusat, dan juga membuat 4 daratan hancur karena banyak korban jiwa. Ketika dua orang bertarung, pihak ketiga selalu menang. Pramugara Zuo mengambil kendali, tetapi pada akhirnya dia bekerja untuk siapa? Ini adalah masalah utamanya. Leng Wuchang merapikan janggutnya, menunjukkan senyum licik sambil menghela nafas. Saya bertanya-tanya, akankah Steward Zuo melampiaskan amarahnya kepada saya karena mengurangi rencananya untuk menghancurkan aset kedua belah pihak? Kurasa aku akan menyerahkan semuanya pada kepala klan, yang harus bersikap benar dan kasihan pada umat manusia. Bukankah begitu? Hahaha. Melihatnya pergi, Suanger mengerutkan kening sambil berpikir. Ini berarti pria itu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Sepertinya dia belum pernah memikirkan kesejahteraan umat manusia. Boom, pedang tak terkalahkan menghadapi gelombang tentara yang tak ada habisnya dengan gelombang demi gelombang, mengiring mereka semua ke neraka. Orang-orang ini adalah orang-orang gila yang ingin bunuh diri, datang satu demi satu, lagi dan lagi. Tebasan Invincible Sword melemah, tapi tidak cukup untuk memblokir serangan itu. Keempat Raja Pedang tampak tersesat. Siapapun tahu bahwa menjadikan beberapa dari mereka sebagai contoh seharusnya bisa menakuti rakyat jelata pengecut ini, tapi mereka semua sudah gila, datang dengan tujuan mati. Mereka berbaris untuk dieksekusi. Apa yang salah dengan penduduk wilayah utara? Apakah mereka kehilangan kelerengnya? Kelereng mereka sangat diperhitungkan. Taktik gesekan Zuo Fan lah yang meyakinkan mereka semua bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang adalah dengan melewati segunung mayat. Mereka hanya menaiki tangga menuju kemenangan. Terkadang, bukan kematian yang membuat orang takut, tapi kematian tanpa makna atau tujuan. Para Raja Pedang terlalu kuat, membuat semua usaha mereka terasa sia-sia ketika mereka bahkan tidak bisa melukai musuh mereka. Disinilah Zuo Fan datang dengan solusi, melalui kekuatan 100 juta orang, mereka akan melelahkan mereka. Dengan mengubah perspektif, semangat penonton pun ikut berubah. Kematian mereka sekarang bernilai, yang mengarah pada kematian terakhir dari pedang tak terkalahkan dan Raja Pedang. Ditambah lagi dengan taktik Leng Wuchang yang memisahkan saudara dan teman, nilai mereka semakin melambung tinggi di hati mereka. Semakin banyak kamu menguras monster-monster ini, semakin aman kerabatmu. Dan siapa bilang mereka tidak akan mendapatkan kejayaan? Dengan kemenangan dalam hati dan jiwa mereka, mereka semua melangkah menuju kehancuran tanpa rasa takut. Boom! Dengan gelombang lagi, pedang tak terkalahkan memucat karena kelelahan, terengah-engah dan batuk darah 2 kali lagi. Lukanya semakin dalam. Patriark, tolong istirahat dan serahkan semuanya padaku. Bali Yuyu memilih momen yang tepat untuk menghalanginya. Meski dia menjadi lemah,
dia tidak lagi memaksa dan mundur, akan beristirahat bersama 3 Raja Pedang lainnya. Adapun gelombang orang yang akan segera meninggal berikutnya, Bali Yuyu akan menanganinya. Para prajurit masih mengutuk dan mengejek tetapi lelaki tua itu tidak punya tenaga lagi untuk mereka, tidak lagi keras kepala dan menutup telinga untuk menyembuhkan. Leng Wuchang melihat Baili Yutian mundur dan Raja Pedang naik panggung, dia memutuskan untuk melakukan sedikit penyesuaian pada taktiknya, dengan mengirimkan 5 tim sekaligus, bukan hanya 1 tim, untuk menguras tenaga mereka lebih keras. Dan setiap serangan terakhir datang tepat ke arah pedang tak terkalahkan. Tidak heran Bali Yuyu sangat sibuk menjaga keamanan Patriark sekaligus melelahkan dirinya sendiri. Raja Pedang lainnya harus menggantikannya. Padahal bukankah mereka sendiri yang terluka? 10 gelombang bukanlah apa-apa, tapi setelah bertambah menjadi 100 dan kerusakan sebelumnya mulai menunjukkan efeknya, membuat situasinya menjadi jauh lebih sulit. Untungnya Baili Yulei bergegas ke sini bersama putra mahkota pada saat terbaik untuk mempertahankan benteng. Itu tidak berarti bahwa 1 Raja Pedang yang rusak berat, 2 Raja Pedang normal, dan 3 Raja Pedang yang terluka bisa bertahan lebih lama dari serangan terus-menerus dari ratusan juta tentara yang dilancarkan oleh 2 negeri kepada mereka. Tidak, mereka pasti mengalami hal yang buruk. Sementara orang gila yang ingin bunuh diri tidak bisa menyentuh mereka, Yuan Qi mereka menerima pukulan berat. Hanya 3 hari setelah pertarungan, mereka mendapati diri mereka linglung dan cadangan Yuan Qi mereka hampir kering. Adapun musuh, mereka masih memiliki 2/3 kekuatan mereka yang utuh. Dalam kegelapan jumlah sebenarnya, Raja Pedang berada di tempat yang berbahaya, hanya bertambah kuat dengan setiap gelombang yang lewat. Bukan hanya kekuatan mereka saja yang hilang, pikiran mereka juga ikut terkena dampaknya. Baili Jingwei, bukankah kamu bilang kamu akan masuk ke wilayah utara dengan mudah? Bukankah kamu akan mendukung kami? Rasanya seluruh kekuatan wilayah utara kini terfokus pada kami. Dari mana saja kamu? Bali Yuyu tidak tahan lagi dan menyerang. Raja Pedang lainnya juga merasa jengkel, dengan mata merah dan geraman. Mereka percaya pada rencana Baili Jingwei, tetapi karena alasan tertentu, segalanya menjadi lebih buruk. Masalah apa yang bisa dihadapi oleh rencananya untuk menyerang seluruh negeri? Terlepas dari rasa frustrasi dan kebingungan mereka tidak tahu apa-apa tentang Baili Jingwei yang mengalami keadaan yang jauh lebih buruk daripada mereka. Pergi, serang untuk menangis dengan suara keras. Hancurkan wilayah utara dengan cara apapun. Di perbatasan wilayah utara, Baili Jingwei panik dan cemas saat dia menunjuk ke medan perang yang berasap dan melolong seolah dia kesurupan. Gigi putihnya berderak begitu keras hingga bisa patah kapan saja. Zuofan, dasar busuk. Aku belum selesai berurusan denganmu. Aku akan menghukummu karena menggunakan taktik tercela ini padaku. Bagaimana kabar Patriark dan yang lainnya? Sudah 6 hari di bawah pelecehan dari 100 juta orang. Lalu ada 3 pedang dewa. Patriark harus aman. Mata Baili Jingwei memerah dan melolong. Serang, apapun yang terjadi. Masuklah ke sana, dasar orang-orang bodoh. Menjawabnya adalah raungan drakonik. Dan Xing Sen menunjuk ke langit dan menebas ke bawah. Ledakan dahsyat terjadi, membuat langit bergema dengan ratapan dan tangisan ratusan ahli genesis saat mereka kehilangan nyawa. Garis musuh juga berguncang hingga ke inti, di bawah serangan gencar. Ding! Kecapi yang paling agung menambah warna pada medan perang, tapi ini ternyata hanya sebuah nyanyian. Suara-suara itu terbagi menjadi 7 serangan energi pedang, menebas orang dan mengeluarkan percikan anggota tubuh, jeroan, dan darah ke sekeliling. Musiknya berubah menjadi menenangkan sekali lagi, dengan pria berbaju putih dengan lembut menyentuh senarnya sambil tersenyum damai. Itu adalah Raja Pedang Sitar. Carilah pedang tidak jelas 7 nadanya. Seorang yang mulia dari wilayah utara mengenalinya dan berteriak, beberapa saat sebelum dia muncul seperti tomat yang terlalu matang. Sangguan Feiyun melayang tinggi di atas, menurunkan jari-jarinya. Menurutmu Raja Pedang Sitar adalah satu-satunya yang harus diwaspadai. Ada 4 Raja Pedang di medan perang ini. Apakah kamu menyebut yang lain lemah? Ya, Raja Pedang Sitar selalu pamer, memainkan sitar di medan pertempuran. Wine Sword Immortal merengek, mendekati Sangguan Feiyun. Haruskah kita mencoba menjadi halus untuk suatu perubahan? Kalau terus begini, semua kredit akan diberikan kepada pemetik senar itu. Tahukah Anda, Perdana Menteri Baili meneriaki kami karena tidak berusaha terlalu keras. Aku lebih suka dia tidak membentak telingaku dengan gonggongannya, hahaha. Wine Sword Immortal tertawa dan menyemburkan anggur lalu menunjuk, anggur berubah menjadi api emas yang berbentuk pedang dan jatuh seperti hujan untuk membunuh 1000 ahli. Hati Sangguan Feiyun tenggelam. Pedang anggur abadi, apakah ini seni pedang penghancur dari negeri selatan? Api adalah cara paling efektif untuk membunuh. Jangan memikirkan masa lalu. Wine Sword Immortal menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Aku pernah minum-minum dengan Murong Liye saat itu, menganggapnya sebagai teman.
Dia juga berbaik hati mengizinkan saya mengamati Decimating Sword selama 1 tahun, dan membuahkan hasil hari ini. Namun waktu telah berubah, sayangnya, dan saya tidak tahu apakah dia akan memberi saya lebih banyak anggur. Begitu kamu menguasai wilayah selatan, semua anggur akan menjadi milikmu. Apa rasa anggur curian yang ditawarkan oleh seorang teman baik? Winesword Immortal tampak khawatir, kesedihan terpancar jauh di tatapannya. Melihat bagaimana dua Raja Pedang mengobrol dengan riang, Baili Jingwei harus melakukan sesuatu. Kemarahannya semakin membara saat dia berteriak, "Sangguan Feiyun, pedang anggur abadi, apakah aku memanggilmu ke sini untuk minum? Serang, sialan." Cih, bocah nakal itu mencari-cari kesalahan kita lagi. Winesword Immortal mengangkat bahu dan menghela nafas saat dia menembak ke garis depan wilayah utara. Sangguan Feiyun berada tepat di belakangnya. Terengah-engah, Baili Jingwei gemetar. Sialan para Raja Pedang asing ini, mereka tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Apa yang saya lakukan? Sudah berhari-hari berlalu dan Patriark, Perdana Menteri, Tuan, lapor. Seorang utusan membungkuk di hadapannya. Baili Jingwei mengambil slip giok itu dan membacanya dengan hati di tenggorokan. Apa yang begitu penting di momen krusial ini? Dia tersentak dan pada saat berikutnya matanya bersinar. Bocah itu hilang dan tidak memimpin aliansi. Sempurna. 1108. Boom. Pemimpin Sekte Laut Matahari Bu Xingyun muncul di antara beberapa reruntuhan yang rusak. Dia melihat kilat menyambar di kejauhan dan menyadari bahwa petir itu telah surut sejak kemarin. Kelelahannya semakin terasa seiring berjalannya waktu. Matanya bergetar dan dia menarik napas dalam-dalam, beralih dari tampilan yang luar biasa ke melihat sekeliling. Retakan. Pecahnya batu memasuki telinganya dan mata Bu Xingyun berbinar. Perhatiannya tertuju pada sumbernya, mencapainya dalam beberapa saat. Dia mengirim serangan telapak tangan, meniup puing-puing dan mengungkap pemimpin Sekte Si Bright yang lemah, Ling Yuntian. Dengan pakaiannya yang rusak, rambut acak-acakan, wajah pucat dan darah di mulutnya, dia tidak terlihat bermartabat. Pemimpin Sekte Ling, apa kabar? Ini, minumlah pil penyembuh ini. Aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk pulih. Bu Xingyun membantunya dan pil biru masuk ke mulutnya. Bu Xingyun kemudian meletakkannya di punggungnya sambil bergerak cepat di udara. Sekarang semuanya sudah diperhitungkan, hahaha. Suara mendesing. Bu Xingyun tiba beberapa menit kemudian 10 mil di luar Si Bright Sekte, di sebuah tenda. Semua patroli adalah murid Sekte Terang Laut yang selamat, mereka bergerak dengan tujuan pada saat kedatangan mereka dan membantunya membawa Ling Yuntian ke dalam tenda. Ada banyak orang lain di dalam yang terbaring dan terluka, naga ganda agung dan 3 bangsawan klan Sangguan di antara mereka. Pada saat pedang kuat dari pedang tak terkalahkan menyerang, mereka semua selamat karena rahmat dari 3 pedang dewa. Meskipun mereka sekarang tergantung pada seutas benang. Melihat tambahan baru, mereka semua bersorak. Pemimpin Sekte Ling. Ling Yuntian dibaringkan di atas tandu seperti yang lainnya dan ketika dia mendengar suara-suara lemah itu, dia membuka kelopak matanya untuk berkata, Di mana aku? Apa yang telah terjadi? Hahaha, pemimpin Sekte Ling, apakah pukulan monster itu mengenai kepalamu? Kita semua telah dikalahkan dan hampir terbunuh. Berkat pemimpin Sekte Bu kami masih hidup, datang menyelamatkan kami sebelum menghembuskan nafas terakhir di antara puing-puing. Yang Mulia Heiran menjelaskan dengan rasa terima kasih kepada Bu Xingyun. Pemimpin Sekte Bu adalah penyelamat kita. Kami tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Bu Xingyun melambai pelan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Anda terlalu baik, Tuan, saya malu tidak berada di sana bersama Anda untuk bertarung. Bantuan kecil ini bukanlah apa-apa. Jika kamu ikut dengan kami, kamu akan terkubur di bawah reruntuhan seperti kami, maka tidak ada yang bisa membantu beberapa orang tua. Pemimpin Sekte Bu, kamu benar jika tidak ikut pertempuran. Saya mohon maaf atas banyak perselisihan yang kita alami sebelumnya. Tidak apa-apa, Yang Mulia Heiran. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Itu hanya hal sepele, hahaha. Bu Xingyun tertawa cerah. Ling Yuntian sekarang tahu bahwa semua pria di sini diselamatkan oleh Bu Xingyun. Dia memaksakan dirinya untuk menopang tubuhnya dan berterima kasih kepada Bu Xingyun. Suara mendesing. Tenda terbuka saat itu dan seorang pria berjubah hitam masuk sambil tertawa. Saya sangat senang mengetahui bahwa Anda semua masih di dunia ini. Pemimpin Sekte Ling, naga ganda yang mulia, serta perwakilan dari wilayah timur dan selatan, aku bertanya-tanya apakah kondisi gentingmu membuatmu lebih toleran terhadap saranku. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Ling Yuntian berteriak. Pria berbaju hitam melepas kerudungnya, memperlihatkan senyuman buas. Saya kira beberapa dari Anda di sini belum pernah bertemu dengan saya. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang di wilayah pusat, Baili Jingwei. Kamu adalah Baili Jingwei. Semua orang tersentak dan menatap dengan mata besar. Apa yang kamu lakukan jauh di wilayah utara?
Bagaimana Anda melewati pertahanan si Bright Sekte? Penjaga, tangkap dia. Seseorang mengangkat tangannya untuk meraih Bailey Yutian, sambil berteriak. Hahaha, alih-alih menikmati posisimu, kamu berani menjelajah ke sini. Sekarang kami tidak hanya mengambil landasan kerajaan Anda, Bailey Yutian, tetapi bahkan Bailey Jingwei yang paling bijaksana. Kehancuran kerajaan Bintang Pedang sudah dekat. Sekelompok murid Sekte Terang Laut masuk untuk menghentikan pelarian si penyusup. Tunggu, Bailey Jingwei berteriak sebelum Bu Xingyun menangkapnya. Bu Xingyun menyeringai. Perdana Menteri Bailey, trik apa yang kamu mainkan sekarang? Kamu mungkin pintar, terkenal di seluruh negeri, tapi kamu adalah seorang sarjana yang lemah. Kalau begitu, mengapa begitu gugup? Dengan senyum licik, Bailey Jingwei mengangkat bahu dan berbicara kepada para tetua yang terluka. Pemimpin Sekte Ling, aku datang sendirian dan lemah di hadapanmu supaya kita bisa bicara. Anda bebas untuk memenjarakan saya setelah saya selesai, memenggal kepala. Atau apakah Anda mungkin takut pada seorang sarjana tua yang berdiri di wilayah Anda di antara pakar terhebat di negeri ini? Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara. Bu Xingyun berhenti dan menoleh ke Ling Yuntian untuk mencari petunjuk. Ling Yuntian terbatuk sebentar dan melambai lemah, menyuruh murid-muridnya pergi. Bu Xingyun membenturkan kepalanya kembali ke Bailey Jingwei, sambil mengutuk. Trikmu tidak akan berhasil di sini, Bailey Jingwei mengangguk dengan tenang. Perdana Menteri Bailey, ketika kedua belah pihak terjebak dalam perang yang sengit, apa tujuan kunjungan Anda? Ling Yuntian menuntut. Yang lain fokus pada Bailey Jingwei dan menunggu jawabannya. Apa maksud Perdana Menteri licik ini? Datang ke sini tanpa pengawalan Raja Pedang. Apakah dia punya keinginan mati? Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya, suaranya tegas. Sejujurnya, saya datang untuk menyelamatkan semua orang. Selamatkan kami. Mereka semua tampak bingung, lalu Yang Mulia Heiran mengejeknya. Perdana Menteri Bailey, kamu baik-baik saja. Kami memegang semua kendali dan semangat kerja kami tidak pernah setinggi ini. Seorang murid baru saja datang dan mengatakan bahwa Patriark Anda hampir tidak dapat bertahan sementara kami masih memiliki jutaan tentara yang siap untuk bertempur dan menghabisinya. Dan Anda berani masuk ke wilayah kami dan menyatakan bahwa Anda di sini untuk menyelamatkan kami. Lelucon yang memuakkan. Mereka bilang Perdana Menteri Bailey sangat bijaksana, tapi mengira Anda datang untuk memberitakan omong kosong bodoh seperti itu. Rumornya pasti dibesar-besarkan, hahaha. Mereka semua menertawakannya. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya, tidak terpengaruh oleh pukulannya, menunggu mereka tertawa sebelum melanjutkan. Kamu baik-baik saja dan kemenangan ada dalam genggamanmu. Saya sadar dan menerima kekalahan saya. Semua orang hampir menghancurkan kerajaanku dengan rencana cerdikmu. Namun meskipun ini adalah kenyataan yang pahit, kematian Anda juga akan terjadi setelah kekalahan negara kami. Senyuman membeku di wajah mereka dan tampak serius. Ling Yuntian melotot. Bailey Jingwei, apa maksudnya? Hahaha, bukankah kamu sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kamu menerapkan rencana seperti itu? Mata Bailey Jingwei bersinar dengan kebijaksanaan. Saya akui Anda memenangkan babak ini, tetapi Anda juga akan kalah. Anda akan menghancurkan kekaisaran Bintang Pedang yang tak terkalahkan, tetapi dengan mengorbankan kematian Anda sendiri. Baik itu si Bright Sekte atau Double Dragon Manor, klan Sangguan dan klan Murong, mereka semua akan jatuh pada waktunya, mengalami kekalahan yang sama seperti bangsaku, terhapus dari dunia ini. Sungguh banteng yang hebat, kerajaan Bintang Pedang mulah yang akan jatuh di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa kami harus bergabung denganmu dalam kematian? Tidak ada apa-apa. Lalu apakah kalian semua tahu bagaimana kemenangan melawan musuh yang kuat bisa menghancurkan negaraku? Sangat. Ling Yuntian menyeringai. Selama kita menjatuhkan pedang tak terkalahkan, kerajaanmu kehilangan fondasinya. Kalau begitu, aku masih memiliki jutaan tentara dan 4 Raja Pedang. Sementara kamu kehabisan tenaga dan lelah karena pertarungan dengan Patriark, aku masih bisa menghancurkan keempat negeri itu. Benarkah? Raja-raja yang sangat kamu banggakan itu pada akhirnya akan menyerangmu. Ling Yuntian meremehkan. Tanpa pedang tak terkalahkan yang memaksa mereka, Raja Pedang tidak akan pernah mendengarkanmu. Mereka semua tersenyum puas, penuh percaya diri. Mata Bailey Jingwei bersinar karena ejekan ketika dia tersenyum. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan ketika mengetahui meninggalnya Patriark, mereka akan berpaling padaku? Para tetua yang terluka semuanya membeku, tidak mampu menjawab. 1109. Sambil mengerutkan kening, para lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu saling memandang sebelum menatap kembali ke mata Bailey Jingwei yang dalam. Apa maksudmu? Hahaha, tidak ada apa-apa, hanya memberi kesan bahwa kita semua adalah bagian dari rencana induk seseorang. Ketika 2 orang bertarung, yang ketiga menang. Tak satu pun dari kita yang menjadi pemenang. Dengan kemarahan di matanya, Bailey Jingwei menghela nafas.
Orang-orang yang terluka hanya melihat dengan keraguan di mata mereka. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang dan berat, lalu dia menenangkan diri saat dia berbicara. Aku yakin pantatmu yang bijak itu hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar tentang bagaimana ini akan berakhir. Kalau begitu izinkan saya berbagi sisanya dengan Anda. Pertama-tama, rencana ini sangat licik. Dibutuhkan banyak keberanian untuk mengirimkan semuanya ke Patriark. Aku tidak pernah bermimpi kamu akan memilikinya di dalam dirimu. Secara teknis itu bukan keberanian, hanya menabrak tembok, akhirnya dimanfaatkan. Saya harus memberinya penghargaan, tindakan ini membuat saya paling terluka. Saya mengincar keuntungan instan ketika menyerang 4 negeri. Aku ingin meningkatkan jumlah Raja Pedang kita, meningkatkan kekuatan kekaisaran, tapi jumlahnya tidak stabil. Begitu Patriark pergi untuk menghentikan mereka, keempatnya akan menyerang. Mereka adalah ancaman terbesar untuk menggulingkan kekaisaran. Bukankah Tuan Zuo mengatakan hal yang sama? Para pasien menyeringai pada diri mereka sendiri. Itu rencana Tuan Zuo, oke. Satu-satunya alasan orang paling bijaksana di dunia mau repot-repot mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini untuk melakukan gencatan senjata adalah karena Tuan Zuo melukainya lebih dalam. Tapi itu hanya setengahnya. Bailey Jingwei dapat membacanya seperti sebuah buku, melanjutkan. Kematian akan datang berikutnya, meskipun tidak yakin apakah itu milikmu atau milikku. Apa menurutmu dengan kematian Patriark, keempat Raja Pedang akan menyerang kita? Sungguh lucu, mereka semua datang ke daerah pusat saya untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Apa menurutmu mereka akan menyerah begitu saja? Orang-orang itu tersentak. Maksudmu? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan mereka lakukan, tapi jika aku melihat kedua belah pihak di ambang kematian, aku pasti akan memberontak. Saya akan mengumpulkan pasukan pribadi dan menggunakan pembalasan untuk Patriark sebagai alasan untuk terus berjuang, mewarnai keempat negeri dengan darah. Dan hanya ketika keempat wilayah tersebut tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan barulah mereka berbalik melawan wilayah tengah. Memberikan senyuman jahat, mata Bailey Jingwei bersinar dengan tipu muslihat, memikat mereka dengan kata-katanya. Itulah mengapa saya mengatakan jatuhnya negara saya menandai kehancuran 4 negeri, kelima negeri itu akan menjadi milik keempat Raja Pedang. Itu bukan gambaran yang bagus, bukan? Para pemimpin dari 4 negeri tersebut berkeringat banyak. Bailey Jingwei menyeringai, menjaga suaranya tetap tenang namun tetap menusuk. Bekerja keras, kehilangan begitu banyak orang untuk mengaku membunuh Patriark yang tak terkalahkan, namun semuanya demi orang lain. Sekte Terang Laut akan tamat, Istana Naga Ganda juga, klan Sangguan. Hahaha, dengan kebencian Sangguan Fei Yun terhadap klannya, meskipun klan itu masih ada, apa untungnya? Pada akhirnya, dunia akan menjadi milik mereka berempat, dan jangan lupakan Tuan Zuo. Pasti mengejutkan mengetahui bahwa wilayah tengah sedang menghadapi pemberontakan. Kekuatan tersembunyi sedang meningkat pesat. Saya percaya bahwa ketika negara-negara besar di 5 negara sudah tidak ada lagi, tatanan dunia baru akan muncul. Karena Tuan Zuo adalah orang yang paling berjasa dalam memimpin drama ini, wajar jika kita mendapat bagiannya, bukan begitu? Hahaha. Wajah mereka yang terluka bergerak-gerak, tampak gugup. Jika semuanya berjalan seperti yang dikatakan Bailey Jingwei, untuk apa mereka berjuang dan mati? Apakah itu semua merupakan skema dari Tuan Zuo terhadap wilayah tengah dan keempat negeri juga? Mereka semua menjadi muram dan merasa takut ketika senyum lebar Zuo Fan memasuki pikiran mereka. Dia menakutkan. Mereka tidak punya cara untuk memahami plot licik ini dan mereka baik-baik saja melakukan pekerjaan untuknya. Jika memang benar-benar ingin mengakhiri klan dan sekte mereka, bagaimana mereka akan menghadapi nenek moyang mereka di alam baka? Mereka semua menundukkan kepala, tertekan. Sialan Zuo Fan, aku baru tahu bahwa bocah licik itu merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia hampir memanfaatkan kita. Apakah kalian semua masih ingat bagaimana dia ingin membuat kekacauan di area pusat? Ternyata itu semua untuk memperebutkan kekuasaan. Bu Xingyun meraung, mengutuk. Pemimpin Sekte Ling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis Ling Yuntian bergetar karena kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia juga kebetulan mengalihkan pandangannya ke Bailey Jingwei sambil berpikir. Perdana Menteri Bailey, Anda di sini bukan hanya untuk menunjukkan kecerdasan Anda pada kami, bukan? Langsung ke intinya. Hanya apa yang ingin dia dengar. Bailey Jingwei menunjukkan senyuman ramah. Pemimpin Sekte Ling, saya datang untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kami berdua melakukan pekerjaan untuk bocah tak tahu malu itu, saya berharap pemimpin Sekte Ling dan setiap pemimpin akan berhenti dan menghentikan serangan mereka terhadap Patriark. Berhenti. Kamu ingin kami meninggalkan monster seperti Invincible Sword sendirian? Ling Yuntian ragu-ragu dan untuk alasan yang bagus, tinjunya mengepal sebagai tanda penolakan. Kami akhirnya berhasil menempatkan dia di tali untuk pertama kalinya. Kapan kita akan mendapat kesempatan seperti itu lagi? Hahaha, aku akan menemukan kesempatan seperti itu sama sulitnya untuk dilepaskan jika aku berada di posisimu,
pemimpin sekte Ling, tapi semua orang harus tahu bahwa skema Zuofan semata-mata bergantung pada nasib patriark. Untuk mengungkapnya, Anda harus melepaskan patriark. Tuan-tuan, semuanya adalah orang-orang yang menepati janji Anda. Apakah Anda bersedia menyia-nyiakan fondasi Anda demi kepentingan orang lain? Saya harus mengatakan, saya tersentuh. Para pasien tersentak, mengertakkan gigi dan mengangguk. Setelah menyampaikan maksudnya, Ling Yuntian menoleh ke Bai Li Jingwei dan berbicara dengan berat. Baik, kami setuju. Tapi setelah pedang tak terkalahkan pergi, yakinlah bahwa kerajaan kita sedang dalam kekacauan dan menderita kerugian besar. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Mata Bai Li Jingwei bersinar dan mengangguk. Setelah patriark bersama kita, perang akan berhenti, dan tidak ada pihak yang menjadi pemenang. Saya bersumpah atas hati dao saya, atas nama Kekaisaran Bintang Pedang, bahwa kami tidak akan menginjakkan kaki di 4 negeri untuk abad berikutnya. Para tetua sekarang merasa lebih mudah untuk menyetujuinya. Mereka sekarang akan memiliki kedamaian selama 100 tahun. Ling Yuntian mengangguk juga, lalu memanggil. Penjaga, beritahu. Titik, boom. Ketika gelombang perak berlalu, puluhan ribu ahli menemui ajalnya. Bai Li Yuyu dan Bai Li Yulei gemetar karena tenaga, tampak lemah dan lemah. Mereka merosot ke tanah, tidak punya kekuatan lagi untuk diberikan. Kami juga tidak bisa bertahan lagi. Terengah-engah, Bai Li Yuyu memandang yang lain, sama-sama kehabisan tenaga, dan menggelengkan kepalanya. Yang lain merasakan pahitnya keputusasaan. Saat ini Patriark dan Raja Pedang bergiliran menangkis musuh, namun hal ini menyebabkan luka yang semakin parah dan menghabiskan Yuan Qi. Suara mendesing. Gelombang berikutnya datang, orang-orang datang untuk mati demi tujuan mereka, sambil berteriak dan mengumpat. Apa ini? Mengapa mereka semua ada di tanah? Apakah ini berarti mata mereka yang mati, pasrah pada nasib, berkilauan dengan harapan dan kegembiraan? Saudara, mereka sudah kehabisan tenaga. Serang dan ambil kepala mereka. Mereka kelelahan. Apakah itu berarti kita tidak akan mati? Bukan hanya hidup, tapi ambil nyawa pedang tak terkalahkan dan 5 raja pedang. Kita akan hidup selamanya dalam sejarah. Mengaum. Raungan terdengar di langit dan tim yang ingin bunuh diri menjadi bersemangat, menyerang musuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Dunia ketenaran dan kekayaan sedang menunggu mereka, menginjak tubuh saudara-saudara di depan mereka dan sekarang mencabutnya seperti tidak ada apa-apanya. Sambil nyengir, orang-orang itu menjadi gila saat mereka menerjang seperti serigala yang rakus karena mendapat kesempatan untuk tercatat dalam sejarah. Sifat sejati dan keji mereka diungkapkan kepada dunia. Bibir Bai Li Yutian bergetar, terlihat sangat marah saat dia memegang pedang suci untuk menantang. Aku, pedang agung yang tak terkalahkan, tidak akan menemui ajalku dalam pertarungan gemilang melawan seorang ahli, tapi digigit kecoak. Memalukan sekali. Para raja pedang juga tidak mau melakukannya. Mati karena Murong Liye atau Ouyang Lingtian, dan bahkan orang aneh itu, Zuofan, akan jauh lebih baik. Sekarang mereka dipermalukan karena kehormatan mereka dicoreng oleh serangga-serangga ini. Memegang. Pemimpin sekte Ling mengirimkan perintah kepada semua orang untuk berhenti menyerang pedang tak terkalahkan. Pelanggaran apapun berarti kematian. Sebuah teriakan menggema di telinga para maniak gila itu, membuat mereka membeku karena tercengang. 1110. Apa-apaan? Terpaku di tempat, orang-orang itu tampak bingung karena hal-hal sulit dipercaya yang mereka dengar. Mereka hampir saja mematahkan tulang yang sangat kuat ini, dan mereka hanya ingin mereka berhenti. Bahkan kelompok Invincible Sword tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi? Apa yang direncanakan keempat negeri kali ini? Suara mendesing. Seorang pria berbaju putih mendarat, yang mulia yang bertanggung jawab atas gelombang, dan berjalan menuju pedang tak terkalahkan sambil membungkuk. Tuan Bai Li dan Raja Pedang, tolong ikuti saya. Orang-orangmu ada di sini untuk membawamu. Orang-orang kita. Sambil tersentak, keenamnya saling memandang dengan bingung. Namun karena mereka seperti anak domba yang akan disembelih, apalagi yang bisa mereka lakukan terhadap mereka. Mereka mengabaikan keanehan undangan dan kemungkinan jebakan, dengan Bai Li Yutian batuk darah beberapa kali lagi dan beberapa raja pedang mengulurkan tangan mereka semua tersandung ke depan. Mengapa? Kenapa membiarkan mereka pergi? Raungan kemarahan dan kemarahan memecah langit dan sesosok tubuh berwarna abu-abu melesat ke arah Bai Li Yutian dengan pukulan yang buas. Saudara-saudaraku mati di tangan mereka. Kami menderita begitu banyak kerugian, membuat mereka siap untuk menuai, jadi mengapa Anda tidak membiarkan kami mengambil nyawa mereka? Aku akan membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Mati, pedang tak terkalahkan. Bang! Dia hampir tidak membuat kemajuan apapun menuju pedang tak terkalahkan saat gelombang energi melintas dan meninggalkannya berkeping-keping. Penatua berbaju putih menjentikkan jari Yuan Qi-nya, menyeringai dengan jijik pada yang lain. Apakah aku belum menjelaskannya? Para pemimpin dari 4 negeri telah memutuskan untuk membiarkan pedang tak terkalahkan pergi.
Pelanggaran apapun berarti eksekusi. Orang-orang itu bergidik dan menundukkan kepala karena marah dan benci. Mereka tidak tahu apa yang membuat para petinggi kehilangan akal dan datang ke sini tepat ketika mereka akan berhasil hanya untuk menghentikan mereka. Apakah puluhan juta orang sebelumnya mati sia-sia? Mengabaikan serangga yang tidak bisa mengendalikan nasibnya, Bailey Yutian pergi bersama lelaki tua itu. Mereka segera mencapai semak belukar. Kelompok Ling Yuntian sedang menunggu, bersama dengan wajah ramah, Bailey Jingwei. Jingwei, apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Bailey Yutian terluka parah tetapi masih memiliki sikap seorang raja. Bailey Jingwei menangkupkan tangannya sambil membungkuk. Patriark, kami berdamai. Oh begitu. Bailey Yutian menghela nafas, melihat gambar yang melayang di belakangnya. Apakah itu susunan teleportasi? Ini cukup halus dan kompak. Saya yakin itu hanya dapat menampung beberapa orang sekaligus. Apakah itu hasil karyamu? Ya, Patriark, untuk amannya, saya membangunnya setelah datang ke wilayah utara. Bagus, ayo pergi. Bailey Yutian berjalan langsung menuju portal, tidak peduli dengan situasinya, yang lain mengikuti. Ling Yuntian tersenyum dan melangkah maju. Tuan, kedua belah pihak menderita dalam perang ini dan terluka parah. Saya harap tidak akan ada konflik di masa depan. Bailey Yutian tidak pernah meliriknya sekilas, melewati portal dengan kecepatannya sendiri. Wajah Ling Yuntian berkedut dan terdiam. Kamu bahkan tidak cocok untuk berbicara dengan Patriark, tidak ketika kamu gemetar ketakutan karena pertarungan, kakek tua. Bali Yuyu mendengus dan melanjutkan. Para raja pedang menggemakan rasa jijiknya, melewati portal, termasuk putra mahkota Bailey Jingtian. Bailey Jingwei tersenyum, membungkuk hormat pada Ling Yuntian, namun senyumannya terasa datar. Pemimpin Sekte Ling, seperti inilah Patriark dan Raja Pedang. Saya menyampaikan permintaan maaf saya atas nama mereka. Tidak apa-apa, saya hanya berharap Perdana Menteri. Tentunya untuk abad mendatang, kita akan damai, hahaha. Selamat tinggal. Bailey Jingwei menyeringai saat dia melewatinya juga. Topeng kebaikannya terjatuh tepat saat dia menghilang, memperlihatkan cemoohan di baliknya. Setelah semuanya hilang, kelompok Ling Yuntian tetap ada. Dia tampak tegang dan berat. Merasakan rasa sakitnya, Bu Xingyun tertawa, sambil menghela nafas. Kesombongan pedang tak terkalahkan sudah menjadi rahasia umum. Pasti sulit bagi pemimpin Sekte Ling untuk menderita penghinaan seperti itu namun menyelamatkan fondasi keempat negeri itu. Cari semuanya. Ling Yuntian meraung. Mengapa Bailey Jingwei bisa berteleportasi ke jantung wilayah utara dari garis depan? Dan apa yang dilakukan susunan teleportasi rahasia ini di sini? Mengapa dia bisa memasuki Sekte Si Bright kita seolah tidak ada yang menghentikannya? Zuo Fan benar. Negeri utara memiliki pengkhianat, dan juga berstatus tinggi. Ini adalah satu-satunya jawaban yang mungkin bagi area pusat yang memiliki pintu tersembunyi. Bu Xingyun mengangguk. Ya, kita harus menyelidikinya. Pemimpin Sekte Ling, serahkan ini padaku. Saya pasti akan menyelesaikan ini. Ling Yuntian mengangguk dan menghela nafas. Siapa pengkhianat ini? Di kamp Bailey Yutian dan kelompoknya muncul melalui portal, dengan Bailey Jingwei di belakang. Pedang tak terkalahkan dan 5 raja pedang terasa lama sejak mereka melihat wajah dan suasana hati yang familiar. Mereka akhirnya kembali ke wilayah mereka sendiri, ke tempat yang aman. Para raja pedang sangat ingin mencapai keamanan harapan mereka, terutama setelah menderita karena jutaan orang yang menyerang mereka tanpa henti. Perdana Menteri Jingwei, terima kasih. Putra mahkota Bailey Jingtian berbicara dengan sungguh-sungguh. Kami semua hidup berkat intervensi Anda yang tepat waktu. Tapi bagaimana Perdana Menteri meyakinkan mereka untuk menerima gencatan senjata dengan sukarela? Sederhana saja, karena mereka menganggap kita pendek. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan slip batu giok. Ibu kota kekaisaran melaporkan bahwa kerajaan bintang pedang sekarang memiliki lebih dari 1000 kota yang telah jatuh. Begitu berita tentang luka Patriark menyebar, keempat kerajaan bintang pedang tidak akan tinggal diam. Kita dilanda konflik dari berbagai pihak dan kehilangan kekuatan untuk berperang. Tentu saja kami akan dengan senang hati pulang dengan damai. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bahkan untuk inti kekaisaran, semua orang berteriak. Bailey Jingwei mengangguk. Ya, Zuo Fan telah membuat kami paling menderita. Kami mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Orang itu lagi, bagaimana dia bisa mendapatkan kerajaan kita? Bailey Jingtian dan Raja Pedang tersentak. Bailey Jingwei tersenyum pahit. Ini semua salahku, Patriark. Orang itu telah mengalahkanku sepenuhnya dalam hal strategi. Mungkin mengejutkan mengetahui bahwa dia ditunjuk sebagai komandan 4 negeri, Marsekal Agung. Bailey Jingwei mulai menceritakan semua yang telah terjadi. Penonton terlalu kehabisan tenaga untuk bereaksi. Mereka tahu Zuo Fan adalah murid Sekte Misteri, tapi ternyata dia juga memegang kendali atas babi hutan, dengan 5 negeri menari mengikuti iramanya.
Dia mengalahkan Patriark dan mengalahkan Perdana Menteri. Siapakah bakat seperti dewa ini? Singkatnya, aku hanya berhasil membuat para kakek tua itu mengalah karena itu hilang. Aku khawatir kehadiranku tidak akan mempengaruhi mereka dan aku hanya akan menderita jika pergi ke sana. Orang itu adalah lawan terhebat sepanjang hidupku. Ketakutan masih melekat di matanya. Bailey Yuyun sangat sedih. Yang lain menghela nafas, dan Bailey Yuyun berkata, Perdana Menteri, Anda dapat bersantai sekarang. Dia bukan lagi ancaman bagimu. Bailey Jingwei memulai. Mayatnya dimakan oleh iblis laut. Siapa yang peduli betapa hebatnya dia dalam hidup? Hahaha. Bailey Yuyun menceritakan kejadian kali ini dari sisi mereka. Bailey Jingwei mendengarkan dengan tatapan bodoh. Matanya kemudian tertuju pada tangan Bailey Jingtian yang hilang dan berseru. Terkutuklah, apakah orang ini kutukan kita? Seluruh Bailey, dari muda hingga tua, dari halus hingga bela diri, dihantam. Tapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh iblis laut misterius. Lalu bagaimana kita membalas dendam? Satu-satunya lawan yang kami akui telah hilang begitu saja. Siapa yang harus kita lawan sekarang? Pergi melampiaskannya pada Ling Yuntian dan orang-orang bodoh itu. Apakah mereka layak untuk diganggu? Bailey Yutian mengerutkan kening, wajahnya berubah menjadi marah, matanya merah. Darah muncrat tinggi dan matanya menjadi hitam, pingsan. Namun dia masih memiliki pikiran untuk bergumam. Zuofan, hidupmu adalah milikku.